Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat jejak sufi yang kami muliakan dimanapun Anda berada. Sejak diciptakannya Nabi Adam alaihissalam, tidak ada satu pun fitnah yang lebih dahsyat di muka bumi ini, melebihi fitnah yang akan dibawa oleh Dajjal. Tiada sihir, tiada tipu daya, tiada kekuatan gaib yang pernah muncul di dunia yang mampu menandingi kedahsyatan sihirnya. Dajjal dikenal sebagai makhluk yang akan dibangkitkan Allah pada akhir zaman sebagai ujian terbesar bagi manusia. Selama beribu-ribu tahun lamanya, ia terbelenggu dalam rantai yang mengikatnya, terkurung dalam penantian panjang. Hingga tiba waktunya Allah izinkan ia terbebas. Ketika rantai itu terlepas, dunia akan menyaksikan fitnah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dajjal akan melangkah dengan kekuasaan, menipu hati manusia, dan menguasai bumi ini. Allah memberinya waktu 40 hari, namun 40 hari itu bukanlah 40 hari seperti yang kita kenal. Jika dihitung dengan ukuran hari yang biasa kita jalani, 40 hari kekuasaan Dajjal itu sama dengan kurang lebih 8.000 tahun lamanya. Bayangkan betapa panjang, betapa menyesakkan, betapa berat ujian itu bagi orang-orang beriman. Maka tak heran bila Rasulullah mengingatkan umatnya untuk selalu berlindung kepada Allah dari fitnah Dajjal, karena siapapun yang lengah bisa terseret oleh tipu dayanya. Bumi seakan tunduk pada kekuasaannya, langit pun seakan patuh pada perintahnya. Begitulah dahsyatnya fitnah Dajjal, hingga ketika ia berkuasa, jutaan manusia akan tergoda dan menjadi pengikutnya. Mereka terpesona oleh tipu daya dan keajaiban yang diperlihatkannya. Namun di tengah lautan manusia yang terseret oleh fitnah Dajjal, masih ada segelintir hamba Allah yang tetap teguh. Mereka adalah orang-orang beriman yang hatinya kokoh dalam tauhid dan tidak tergoyahkan oleh sihir Dajjal. Di barisan itulah berdiri Imam Mahdi, pemimpin umat yang Allah pilih di akhir zaman. Kala itu Imam Mahdi bersama kaum muslimin berada dalam keadaan terdesak. Mereka dikejar, diburu, dan tertekan oleh kekuatan Dajjal dan jutaan pengikutnya. Kadang mereka harus berpindah dari satu lembah ke lembah yang lain, bersembunyi di celah-celah bumi agar keberadaan mereka tidak diketahui. Dalam kesunyian malam mereka berdoa, dalam kepungan ketakutan mereka bersandar hanya kepada Allah. Sementara di kejauhan fitnah Dajjal terus menjalar, menguasai bumi hingga terasa tidak ada lagi tempat aman untuk orang-orang beriman. Begitu hebatnya fitnah Dajjal hingga Rasulullah memberi peringatan keras kepada umatnya. Siapa saja yang mendengar kabar tentang Dajjal, maka hendaklah ia menjauh darinya. Jangan sekali-kali berniat mendekat, apalagi ingin melihatnya. Mengapa demikian? Karena sehebat apapun iman seseorang, bila ia bertatap muka langsung dengan Dajjal, imannya akan runtuh. Sihir dan tipu daya Dajjal begitu dahsyat, hingga mampu menipu pandangan mata, memperdaya hati, dan meluluhkan keyakinan yang tadinya kokoh. Diceritakan, pernah ada seorang lelaki yang merasa yakin dengan keteguhan imannya. Ia berkata dengan sombong bahwa tidak ada yang dapat menggoyahkan keimanannya, bahkan Dajjal sekalipun. Dengan penuh keberanian ia mendekat, hendak menantang makhluk penuh fitnah itu. Namun begitu ia berdiri di hadapan Dajjal, tiba-tiba hatinya luluh. Matanya terpana oleh keajaiban yang ditampakkan. Lidahnya keluh, pikirannya goyah, dan keimanannya runtuh seketika. Orang yang tadinya penuh keimanan, akhirnya tunduk, lalu mengakui Dajjal sebagai Tuhan. Inilah dahsyatnya fitnah Dajjal. Tidak ada manusia yang bisa selamat darinya, kecuali dengan perlindungan Allah. Karena itu, Rasulullah mengajarkan doa agar umatnya selalu dilindungi dari fitnah Dajjal, yaitu senantiasa membaca surat Al-Kahfi. Dalam perjalanannya, Dajjal akan memiliki 7 golongan pengikutnya, yaitu orang-orang Yahudi, pelaku bid'ah, setan dari bangsa jin, kaum Khawarij, budak hawa nafsu, orang-orang yang biasa melakukan maksiat, dan wanita akhir zaman. Wanita-wanita ini akan menjadi pengikut Dajjal, karena hanya dia yang sanggup menurunkan hujan saat terjadi kekeringan atau kemarau. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa mayoritas pengikut Dajjal adalah kaum wanita.
Dalam hadis riwayat Ahmad disebutkan bahwa ada seseorang yang khawatir keluarganya ikut Dajjal, sehingga dia mengikat mereka agar tidak pergi menuju Dajjal, mengunci rapat pintu rumahnya. Dalam masa ini, Dajjal akan mengaku sebagai nabi dan bahkan Tuhan, mempengaruhi banyak orang, termasuk wanita akhir zaman yang akhirnya menjadi pengikutnya. Puncak dari fitnah Dajjal ini, Allah Azza wa Jalla akan memunculkan seorang pemuda soleh. Pemuda soleh tersebut berasal dari kota Madinah, kota di mana yang tidak bisa dimasuki oleh Dajjal. Kemunculan pemuda soleh ini menjadi sebuah tanda sekaligus peringatan. Kehadirannya adalah hujah bagi manusia untuk menegaskan bahwa Dajjal hanyalah makhluk penuh fitnah, sebagaimana telah diperingatkan oleh Rasulullah berabad-abad sebelumnya. Dengan keberanian yang membara dalam dada, pemuda itu berjalan keluar dari kota Madinah. Ia berniat menemui Dajjal yang saat itu singgah bersama bala tentaranya di sebuah padang gersang tak jauh dari Madinah. Namun langkahnya sempat terhenti. Di hadapannya berdiri ratusan pasukan pengawal Dajjal. Mereka menghadangnya dengan wajah garang lalu bertanya, "Kemana engkau hendak pergi, wahai pemuda mukmin?" Dengan penuh keyakinan ia menjawab, "Aku ingin bertemu dengan Dajjal, makhluk yang telah muncul di dunia ini." Mereka kembali bertanya, "Apakah engkau tidak mempercayai Tuhan kami?" Pemuda itu berdiri tegak, berkata dengan suara lantang, "Sesungguhnya aku tidak pernah meragukan Tuhanku. Dialah Allah, Rabb semesta alam, Allah Subhanahu wa Ta'ala." Mendengar jawaban tersebut membuat mereka murka. Sebagian berteriak, "Bunuh saja pemuda ini." Namun sebagian yang lain segera menahan mereka. "Tidakkah kalian ingat Tuhan kita melarang membunuh seseorang kecuali di hadapannya?" Akhirnya pemuda soleh itu ditangkap, lalu digiring menuju hadapan Dajjal. Ketika ia akhirnya melihat wajah Dajjal, hatinya tidak gentar sedikit pun. Justru ia mengangkat suara, memperingatkan semua orang yang ada di sana. "Hai sekalian manusia, sesungguhnya inilah Dajjal. Dialah makhluk yang telah diperingatkan oleh Rasulullah sejak lama kepada kalian. Janganlah tertipu olehnya." Ucapannya membuat suasana gempar. Pengikut Dajjal semakin murka, namun pemuda itu tetap teguh menjadikan dirinya saksi kebenaran di tengah lautan fitnah. Kemudian Dajjal berkata kepada pengikutnya, dengan tujuan ingin membuktikan kekuatannya, "Apa pendapat kalian tentang orang ini? Jika aku membunuhnya lalu menghidupkannya kembali, apakah kalian masih ragu kepadaku?" Serempak para pengikutnya menjawab penuh keyakinan, "Tidak, kami tidak akan meragukanmu lagi." Maka dibunuhlah pemuda soleh itu dengan cara dibelah tubuhnya menjadi dua bagian. Ketika tubuhnya telah terpisah, Dajjal melangkah di antara kedua tubuhnya. Lalu keajaiban pun terjadi. Tubuh pemuda soleh kembali menyatu dan hidup lagi seperti sedia kala. Orang-orang tercengang, sebagian terperangah, sebagian lain semakin meneguhkan keyakinannya kepada Dajjal. Mereka mengira ia benar-benar memiliki kekuasaan ketuhanan. Namun pemuda soleh yang baru saja dihidupkan kembali menatap Dajjal dengan penuh ketegasan. Ia berkata lantang, "Demi Allah, justru sekarang aku semakin yakin bahwa engkau benar-benar adalah Dajjal, makhluk penuh fitnah yang telah diperingatkan Rasulullah kepada kami." Kata-katanya mengguncang suasana. Para pengikut Dajjal marah namun tak bisa menolak kenyataan bahwa pemuda itu tetap teguh dengan imannya. Namun aksi Dajjal tidak berhenti sampai di situ. Ia ingin terus memamerkan kekuatan palsunya kepada para pengikutnya. Dengan penuh kesombongan, Dajjal kembali mendekati pemuda soleh. Kali ini ia memerintahkan agar lehernya dipenggal. Maka kepala pemuda itu dipisahkan dari tubuhnya, berguling di tanah sementara darah mengalir, membasahi pasir padang gersang. Kerumunan pengikut Dajjal bersorak, merasa takjub sekaligus ngeri. Namun Dajjal dengan wajah congkak meraih kepala itu lalu menyambungkannya kembali ke tubuhnya. Seketika pemuda itu kembali hidup. Semua orang yang melihatnya terpana. Mereka semakin yakin bahwa Dajjal memiliki kekuasaan tak terbatas, kekuatan yang hanya dimiliki oleh Tuhan. Namun pemuda beriman itu justru menatap Dajjal dengan penuh keberanian. Ia kembali berkata dengan lantang, "Demi Allah, justru dengan semua yang engkau lakukan,
Aku semakin yakin engkau benar-benar Dajjal, si pendusta yang telah diperingatkan Rasulullah kepada kami. Ketahuilah, setelah apa yang dilakukan Dajjal terhadapku, dia tidak bisa melakukan hal seperti ini lagi kepada siapapun. Dajjal yang kembali dibuat murka oleh perkataan pemuda soleh, mencoba lagi untuk membunuhnya. Akan tetapi ia gagal melakukannya. Bahkan pedang dan gergaji sekalipun tidak mampu melukai tubuhnya. Lantaran tak ingin kebohongannya terbongkar, Dajjal menggunakan sihir yang lain. Ia melempar tubuh pemuda soleh ke sebuah tempat di mana api berkobar menyala, yang dalam pandangan pengikutnya adalah neraka, padahal sejatinya adalah surga. Pemuda soleh akhirnya meregang nyawa dalam keadaan syahid. Rasulullah kemudian menutup kisah dalam hadits di atas dengan sabdanya, itulah orang yang paling agung kesaksiannya di sisi Allah, Tuhan semesta alam. Hadits riwayat Muslim. Dalam satu riwayat Abu Ishaq menyebutkan bahwa pemuda soleh tersebut diyakini adalah Nabi Khidir. Kematiannya sengaja ditangguhkan hingga kemunculan Dajjal. Sementara itu, di tempat lain, Imam Mahdi bersama kaum muslimin masih bersembunyi di sebuah lembah sunyi. Mereka telah lama dalam pelarian, berpindah dari satu tempat ke tempat lain demi menghindari kejaran pasukan Dajjal yang jumlahnya begitu besar. Namun, rasa lapar dan haus yang berkepanjangan mulai melemahkan tubuh mereka. Wajah-wajah pucat tampak jelas, suara-suara lirih terdengar di malam yang dingin. Hingga pada suatu malam, seorang dari mereka memberanikan diri berkata dengan nada pasrah, "Bila kita terus bersembunyi di sini, niscaya kita akan mati kelaparan. Lebih baik kita keluar dari persembunyian, maju menghadapi pasukan Dajjal. Jikapun kita mati, setidaknya kita mati sebagai syuhada di jalan Allah." Kalimat itu menggema di antara para pejuang yang lemah. Hati mereka tersentuh, iman mereka bergetar. Satu persatu mengangguk, menyetujui usulan itu. Akhirnya Imam Mahdi berdiri di hadapan mereka. Dengan suara mantap beliau berkata, "Baiklah, besok pagi kita keluar. Kita berperang melawan pasukan Dajjal. Kalaupun kita gugur, semoga Allah mencatat kita sebagai para syuhada." Malam itu pun mereka lewati dengan penuh keheningan. Doa-doa lirih dipanjatkan. Hati mereka pasrah pada takdir Allah. Sementara di ufuk yang jauh, pertolongan Allah sudah mendekat. Pertolongan yang akan mengubah perjalanan sejarah dunia. Ketika waktu fajar menyingsing, langit yang tenang tiba-tiba terbelah. Dari celah itu memancar cahaya suci, menembus kegelapan bumi. Dua malaikat tampak mengiringi turunnya seorang utusan Allah yang mulia, yang sejak beribu tahun lalu diangkat ke langit tanpa melalui kematian. Dialah Nabi Isa alaihissalam. Beliau turun di Menara Putih yang terletak di sebelah timur kota Damaskus, negeri Syam. Wajah beliau bercahaya. Saat menundukkan kepala, tampak butiran air menetes dari rambutnya. Saat mengangkatnya kembali, tetesan itu berjatuhan laksana manik-manik mutiara yang berkilauan. Hembusan nafasnya sejauh mata memandang. Apabila orang kafir menciumnya, niscaya akan binasa. Setelah itu, Nabi Isa mendatangi Imam Mahdi dan kaum muslimin yang tersisa. Mereka yang tengah bertahan hidup dengan iman di dada, meski tubuh mereka letih oleh lapar dan haus. Dengan penuh kelembutan, Nabi Isa mengusap wajah mereka satu persatu, menenangkan hati yang gundah. Beliau menceritakan kabar gembira tentang kedudukan mereka di surga, agar semakin kuat keyakinan mereka pada janji Allah Azza wa Jalla. Ketika waktu subuh tiba, mereka bersiap menunaikan salat berjamaah. Imam Mahdi hendak mempersilakan Nabi Isa untuk menjadi imam. Namun dengan rendah hati Nabi Isa menolak, seraya berkata, "Tidak, yang menjadi pemimpin kalian adalah dari kalangan kalian sendiri. Karena umat ini telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Hadits riwayat Muslim. Maka Imam Mahdi maju sebagai imam memimpin salat subuh, sementara Nabi Isa berdiri di belakangnya bersama para jamaah. Salat itu pun menjadi saksi bahwa pertolongan Allah benar-benar telah turun dan janjinya tidak pernah salah. Usai salat subuh yang penuh kekhusyuan itu, Nabi Isa alaihissalam berdiri di hadapan kaum muslimin. Dengan wajah penuh wibawa, beliau menyampaikan 3 pilihan sebagai jalan menghadapi Dajjal dan pasukannya. "Wahai saudaraku kaum muslimin, aku memberikan kalian 3 pilihan. Pertama, aku akan berdoa memohon kepada Allah. Dajjal beserta seluruh pengikutnya akan binasa tanpa kalian harus bersusah payah. Kedua,
Aku akan keluar sendirian memerangi Dajjal beserta bala tentaranya, sementara kalian tetap berada di tempat ini. Ketiga, aku mengajak kalian semua bangkit, maju bersama-sama melawan Dajjal dan seluruh pasukannya. Dan ketahuilah, tidak ada satupun dari mereka yang akan berani menghadapi kalian. Mereka akan gentar, mereka akan lari tunggang langgang, hingga kalian dengan mudah akan membunuh mereka satu persatu. Mendengar itu, wajah kaum muslimin berseri-seri. Semangat jihad yang sempat meredup oleh lapar dan haus kini kembali menyala. Mereka serentak menjawab penuh keberanian, "Wahai Nabiullah, kami memilih berperang bersamamu. Biarkan kami ikut serta menegakkan kebenaran agar Allah menyaksikan perjuangan kami di jalannya." Nabi Isa pun tersenyum, lalu mengangkat tangannya ke langit, memohon pertolongan Allah. Saat itulah kaum muslimin tahu bahwa inilah saatnya janji Allah akan ditepati. Adapun Dajjal yang belum mengetahui kedatangan Nabi Isa alaihissalam telah mencium persembunyian Imam Mahdi bersama kaum muslimin. Dengan angkuh, ia segera mengerahkan seluruh pasukannya untuk mengepung dan menyerang. Namun ketika sampai di tempat itu, pandangan Dajjal tertuju pada sosok yang berdiri gagah di tengah barisan kaum muslimin. Seorang utusan mulia yang wajahnya dipenuhi cahaya, dialah Nabi Isa alaihissalam. Seketika tubuh Dajjal gemetar hebat. Wibawa kenabian yang terpancar dari Nabi Isa membuatnya ciut. Rasa percaya diri dan kesombongannya sirna. Tanpa menoleh lagi, ia pun berbalik arah, kabur menyelamatkan diri. Begitu pula dengan seluruh pengikutnya. Mereka yang tadinya begitu sombong, mendadak menjadi gentar. Keberanian mereka lenyap, digantikan ketakutan luar biasa. Mereka lari tunggang langgang, mencari perlindungan di mana saja. Namun kaum muslimin tidak tinggal diam. Imam Mahdi memimpin seruan perang, dan kaum muslimin segera menyerbu, mengejar para pengikut Dajjal yang berhamburan. Satu persatu pengikut Dajjal yang didominasi kaum Yahudi dibantai oleh pedang kaum muslimin. Sebagian dari mereka yang masih hidup kabur menyelamatkan diri dengan bersembunyi di setiap tempat. Ada yang lari ke balik pepohonan, ada pula yang bersembunyi di balik bebatuan besar. Tetapi atas izin Allah, pohon dan batu itu diberi kemampuan untuk berbicara. "Wahai hamba Allah yang beriman, di belakangku ada orang Yahudi, bunuhlah dia." Kaum muslimin pun segera mengetahui tempat persembunyian musuh-musuh Allah itu, lalu membinasakan mereka. Namun ada satu jenis pohon yang tidak akan berbicara, memberitahukan keberadaan kaum Yahudi, yaitu pohon yang bernama Gorqod. Dialah pohon yang menjadi pelindung kaum Yahudi. Pohon itu tidak akan memberitahu keberadaan mereka, sebab ia memang ditakdirkan sebagai pohonnya orang Yahudi. Sementara itu, Dajjal yang ketakutan berusaha sekuat tenaga melarikan diri dari kejaran Nabi Isa alaihissalam. Ia berlari terbirit-birit, menembus lembah, mendaki bukit, hingga akhirnya sampai di sebuah tempat bernama Bablud yang terletak di sebelah timur Palestina. Namun pelariannya sia-sia, karena ketentuan Allah sudah pasti dan ajalnya telah tiba. Nabi Isa dengan penuh wibawa mengejarnya tanpa rasa gentar sedikit pun. Seluruh kaum muslimin menyaksikan bagaimana akhir dari fitnah terbesar dalam sejarah umat manusia. Dengan tombak di tangannya, Nabi Isa mendekat. Dajjal terpojok, wajahnya pucat, dan tubuhnya gemetar. Tak ada lagi kesombongan, tak ada lagi tipu daya. Sekali tebas, tombak Nabi Isa menembus tubuh Dajjal. Darah hitam pekat bercucuran, membasahi tombaknya. Sang pendusta besar yang selama ini menebar fitnah dan menyesatkan manusia, kini binasa di tangan seorang nabi pilihan Allah. Kaum muslimin pun bersorak penuh takbir. Fitnah terbesar di muka bumi akhirnya berakhir dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan terbunuhnya Dajjal di tangan Nabi Isa, dunia seolah kembali bernapas lega. Langit yang tadinya muram kini terasa jernih. Bumi yang lama dicekam ketakutan kini bergetar oleh gema takbir dan syukur dari kaum muslimin. Sejak saat itu, kehidupan manusia berubah secara drastis. Seluruh bumi dipenuhi keberkahan. Hujan turun dengan teratur, bumi menumbuhkan hasil panennya dengan berlipat ganda, dan sungai-sungai mengalirkan air yang jernih tanpa henti. Seekor kambing bisa cukup untuk memberi makan seluruh keluarga, dan seekor unta bisa mengenyangkan satu kabilah.
Di masa itu pula, Allah cabut sifat kebencian dari hati manusia. Tidak ada lagi peperangan, tidak ada lagi kedengkian. Bahkan binatang buas pun hidup berdampingan dengan manusia tanpa menimbulkan bahaya. Serigala bisa hidup damai di tengah kawanan kambing, dan anak-anak kecil bisa bermain dengan ular tanpa takut digigit. Nabi Isa memimpin umat manusia dengan keadilan. Imam Mahdi berdampingan dengannya sebagai pemimpin kaum muslimin. Bersama-sama mereka menegakkan syariat Allah. Tidak ada lagi agama selain Islam. Semua manusia bersatu dalam tauhid, mengakui bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya. Di masa itu pula, kekayaan berlimpah ruah. Harta melimpah tak terhingga. Tak ada seorang pun yang hidup dalam kemiskinan. Bahkan ketika seseorang hendak bersedekah, ia sulit menemukan orang yang mau menerima. Karena semua manusia telah berkecukupan. Itulah masa damai, masa penuh keberkahan, masa di mana bumi merasakan kembali kesejukan rahmat Allah setelah hancurnya fitnah terbesar, yakni fitnah Dajjal. Demikianlah akhir dari kisah terbunuhnya Dajjal, yang fitnahnya sangat dahsyat, yang dikhawatirkan oleh seluruh nabi-nabi terdahulu. Akhirul kata, wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.